Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satna Dinda Pramita dari kelas 1010 nomor absen 29. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang puisi. Materi pembahasan yang akan saya bahas yaitu pertama terdapat definisi, kedua ciri-ciri, ketiga diksi pada puisi yang meliputi pertama yaitu majas, kedua imaji atau citraan, ketiga kata konkret, dan yang terakhir kata konotatif. Berikutnya yaitu unsur-unsur, dan yang terakhir menulis tanggapan atau logi puisi. Definisi puisi. Puisi berasal dari bahasa Yunani yaitu poiesis. Puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan pikiran, gagasan, dan perasaan menulis dalam bentuk kata-kata yang indah. Selanjutnya yaitu ciri-ciri puisi. Yang pertama yaitu penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris, bukan paragraf. Kedua, menggunakan bahasa konotatif. Ketiga, menggunakan diksi yang tepat dengan memperhatikan irama atau bunyi. Keempat, penggunaan majas sangat dominan dalam puisi. Dan yang terakhir, dapat dibentuk oleh tipografi. Diksi pada puisi meliputi pertama yaitu majas, kedua imaji atau citraan, ketiga kata konkret, dan keempat kata konotatif. Yang pertama yaitu majas. Majas atau gaya bahasa merupakan bahasa kiasan yang digunakan untuk menampilkan efek tertentu bagi pembacanya. Nah, contoh majas pada kali ini terdapat 5 majas. Yang pertama personifikasi, kedua metafora, ketiga hiperbola, keempat simile, dan yang terakhir antonomasia. Yang pertama yaitu majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang membandingkan antara manusia dengan benda mati seolah-olah benda tersebut memiliki sifat layaknya manusia. Contoh pada majas ini adalah deburan ombak memecah karang. Contoh majas yang kedua yaitu majas metafora. Majas metafora merupakan majas yang memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Contoh dalam majas ini yaitu anak itu dikenal sebagai kutu buku di kelasnya. Selanjutnya yaitu terdapat majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang menggunakan ungkapan yang berlebihan dan tidak masuk akal. Contoh dari majas ini yaitu dentuman itu menggelegar membelah angkasa. Majas yang keempat yaitu majas simile. Majas simile adalah majas yang digunakan untuk membandingkan dua hal yang berbeda menggunakan kata seperti atau sebagai. Contoh dari majas simile adalah kulitnya putih seperti salju. Dan majas yang terakhir yaitu majas antonomasia. Majas antonomasia biasanya menggunakan nama atau gelar yang mewakili orang atau sesuatu yang lebih spesifik untuk menyampaikan ide atau perasaan secara implisit. Contoh dari majas ini yaitu ternyata si botak ingin menjadi polisi. Setelah kita membahas majas, kita akan membahas imaji atau citraan. Imaji atau citraan merupakan kata atau susunan yang dapat menimbulkan efek khayalan atau imajinasi pada diri pembacanya.
Pembaca seolah-olah ikut merasakan, mendengar, melihat, meraba, dan mengecap sesuatu yang diungkapkan dalam puisi. Contoh dari imaji atau citraan yaitu ada imaji visual atau penglihatan. Imaji visual atau penglihatan adalah gambaran dalam otak kita seakan-akan melihat berbagai bentuk atau hal sebagaimana yang tercantum dalam puisi. Citraan ini sering digunakan oleh penyair. Citraan penglihatan mampu memberi rangsangan kepada indera penglihat dan dituliskan dalam kata-kata. Semua hal yang terkait dengan warna, bentuk, pemandangan termasuk citraan atau visual. Contoh dari citraan penglihatan yaitu merah, hijau, dedaunan, gunung menjulang, gelap, dan juga terang. Dan yang terakhir yaitu kata konotatif. Kata konotatif merupakan kata-kata berasosiasi. Asosiasi merupakan keterkaitan makna kata dengan hal lain di luar bahasa. Dalam hal ini, makna konotatif timbul sebagai akibat asosiasi perasaan pembaca terhadap kata yang dibaca, diucapkan, atau didengar. Jadi, kata konotatif adalah sebuah makna atau ungkapan dari perasaan, dari pengarang ataupun penulis yang dituangkan dalam karyanya. Contoh kata konotatif dalam puisi Chandra karya Sanusi Pane. Dalam puisi tersebut terdapat kata waktu berhenti di tempat ini atau tidak berombak, diam semata. Dalam puisi tersebut, waktu dikatakan tidak berombak atau dalam keadaan tenang. Selanjutnya, kita akan membahas unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik yaitu unsur yang membangun puisi. Sedangkan unsur batin yaitu unsur-unsur yang membangun puisi secara isinya. Unsur fisik dibagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama korespondensi, kedua musikalisasi, ketiga gaya bahasa, dan yang terakhir tipografi. Sedangkan unsur batin yaitu terdapat tema, amanat, citraan atau imaji, dan suasana. Unsur fisik yang pertama yaitu korespondensi. Korespondensi adalah hubungan yang padu antar larik-larik dalam bait, antar bait yang dikait oleh tema dalam suatu kesatuan logis. Keterhubungan atau korespondensi antar bagian-bagian bahasa penting disadari, dijaga, dan dibangun oleh pengarang prosa atau puisi untuk menghasilkan karya yang padu. Kedua yaitu musikalisasi. Musikalisasi pada puisi adalah suatu teknik yang dalam membawakan atau membacakan puisi yang diiringi oleh musik. Tulisan musikalisasi puisi dibuat dengan menggunakan bahasa yang terikat oleh irama, rima, dan bahkan sampai ke makna. Unsur yang terakhir yaitu unsur batin. Unsur batin yang pertama yaitu tema. Dalam hal ini, tema dalam puisi mencakup luas seperti tema sekolah, percintaan, agama, lingkungan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu amanat. Dalam hal ini, amanat dalam puisi merupakan pesan yang terkandung dalam puisi yang ditulis oleh pengarang puisi. Yang ketiga yaitu citraan atau imaji. Dan yang terakhir yaitu suasana. Dalam hal ini, suasana dalam puisi dapat mencakup seperti suasana marah, sedih, maupun kecewa, dan lain sebagainya. Itu menulis tanggapan antologi dalam puisi.
Tanggapan terhadap antologi puisi dapat berupa ulasan atau resensi buku. Resensi berisi ulasan suatu buku yang terdapat unsur-unsur mencakup judul, identitas buku, pendahuluan, sinopsis, analisis, evaluasi. Langkah-langkah dalam menyusun resensi yang pertama yaitu menentukan antologi puisi yang akan diresensi. Kedua, bacalah antologi puisi secara saksama dan secara rinci. Ketiga, pahami dan kaji secara mendalam isi buku antologi puisi tersebut. Keempat, menentukan hal yang baik, hal yang unik atau menarik atau berkesan. Kelima, menuliskan manfaat buku. Keenam, menuliskan kekurangan dan kelebihan. Ketujuh, menuliskan kritik dan saran. Dan yang terakhir yaitu menuliskan kesimpulan dan penutup. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat diterima dengan baik dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.